Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Nugra dengan NIM 110 1194 125. Nah, di mana di sini saya akan menjelaskan tugas besar SKO yang berjudul Perancangan Jaringan Optik Link Point to Point STO Bandung. Nah, pada tugas besar perancangan jaringan point to point yang dilakukan penarikan dari STO Bandung menuju ODP 1 yang dihitung memakai jarak sepanjang 10 km. Tujuannya dilakukan perancangan jaringan optik ini ialah menggantikan penggunaan kabel tembaga dengan kabel optik yang berguna untuk meningkatkan kualitas jaringan agar lebih baik. Nah, pada saat sekarang dengan kemajuan teknologi serta kemajuan di dunia digital khususnya di sektor telekomunikasi, maka diperlukannya peningkatan dari teknologi sebelumnya. Masyarakat modern kini lebih memilih teknologi telekomunikasi yang cepat dan akurat, sehingga dibutuhkannya sarana teknologi telekomunikasi yang mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan tersebut memaksa teknologi telekomunikasi memiliki performansi yang lebih baik dengan kapasitas bandwidth yang besar agar dapat mendukung proses pengiriman informasi. Oleh karena itu, digunakannya sistem komunikasi optik dengan menggunakan kabel optik sebagai media transmisi yang menggunakan cahaya sebagai media perambatannya untuk solusi dari permasalahan tersebut. Nah, ini penarikan STO ke ODP. Nah, di mana STO itu berada di Plaza Telkom Digital Supratman, di Jalan Supratman nomor 262 di Kecamatan Cibeonyi Kaler di Kota Bandung, Jawa Barat. Nah, kemudian ODP-nya ada di Jalan Sukabirus, Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Nah, ini penarikan dari STO. Di sini penarikan STO ke ODP dengan jarak 10 km. Selanjutnya, saya merancang jalur sistem komunikasi optik point to point dari STO Bandung sebagai node A menuju ODP 1 sebagai node B. Untuk nilai jarak para perancang ini menggunakan Google Earth dan didapatkan jarak 10 meter dari node A ke B. Nah, perangkat light source, kabel optik, serta bill of quality akan dibahas pada laporan tugas besar ini. Nah, di mana pada tugas besar ini ada beberapa komponen. Yang pertama itu fiber optik, yang merupakan suatu media transmisi dengan menggunakan cahaya sebagai media perambatnya dalam mentransmisikan sinyal dari suatu tempat ke tempat lain. Struktur fiber optik ini ada core, cladding, coating, di mana core inti, cladding kelongsong, dan coating itu jaketnya. Kelebihan dari penggunaan serot optik diantaranya itu memiliki redaman transmisi rendah serta bandwidth yang lebar, sehingga ketika pengiriman data dapat lebih banyak dengan jarak yang lebih jauh. Serot optik ini kebal terhadap gangguan gelombang elektromagnetik dan tidak mengeluarkan arus listrik, serta dapat mengirimkan informasi digital dengan kecepatan tinggi. Ini ada beberapa jenis fiber optik. Ada step index, single mode fiber, ada step index multi-mode fiber, ada grand index multi-mode fiber. Semuanya memiliki diameter core, diameter cladding, redaman bandwidth yang berbeda. Setiap jenis fiber optiknya bisa dilihat. Kemudian
ada optical transmitter yang merupakan perangkat yang berfungsi untuk mengkonversi informasi yang akan ditumpahkan diubah ke sinyal elektrik, kemudian diubah lagi ke sinyal cahaya dan selanjutnya ditransmisikan melalui media serat optik hingga ke receiver. Yang pertama itu sumber cahaya serat optik dibagi menjadi dua, yaitu LED dan laser, di mana LED light emitting diode yang akan memancarkan cahaya apabila dialiri tegangan maju dari anoda menuju ke katoda. Karakteristik LED ini biayanya murah, daya yang relatif rendah, cahaya yang tidak koheren, tidak memiliki penguatan cahaya, dan kemudian yang kedua ada laser atau yang dinamakan lasing, merupakan kondisi di mana memungkinkan terjadinya penguatan cahaya di dalam laser diode. Karakteristiknya itu biayanya mahal, daya yang besar, cahaya yang koheren, memiliki penguatan cahaya, jarak propagasi yang jauh namun daerah cakupan kecil. Kemudian ada fotodetektor yang berfungsi untuk mengubah cahaya menjadi arus. Jenis fotodetektor yaitu ada dua, PIN dan APD. PIN merupakan detektor yang memiliki kemampuan yang cukup untuk mengubah daya optis watt menjadi satuan arus listrik ampere. Yang kedua itu ada APD, secara internal melipat gandakan arus primer dari cahaya yang datang sebelum masuk sirkuit penguat. Ini model sistem STO Bandung ke ODP1. TX itu STO Bandung, RX ODP1 dengan jarak 10 km. Kemudian spesifikasi perencanaan komunikasi dari STO Bandung ke ODP. Jarak linknya itu ada 10 km. Atenuasinya ada 0,19 dB. Dispel kromatik ada 18, haspelnya 2. Bisa dilihat jaraknya. Kemudian bill of quantity adalah perincian jumlah dari seluruh peralatan dan pekerjaan yang dibutuhkan selama perencanaan. Berikut ini estimasi harga yang diperkirakan. Yang dibutuhkan yang pertama ada kabel FO G675. Jumlahnya kita butuhkan 5 karena 10 km. Harga satuannya itu 8.900.000 per 2 km, totalnya 44.500.000. Nah, yang kita butuhkan pengirim TX atau Cisco, GLC, Converter BX. Jumlahnya kita butuhkan cuma 1, harga satuannya 100 lebih. Total harganya bisa dilihat. Kemudian kita butuhkan konektor dengan jumlah 2, harga satunya sudah 1.000. Totalnya 22.000. Splicer kita butuhkan ada 5. Harga satuannya 10.000, totalnya 50.000. Total dari keseluruhan ini 44.672 kurang lebih. Kemudian mendeklarasikan spesifikasi kabel. Ini menggunakan kabel FO G675 untuk menghitung karakteristik komponen yang ada di STO. Pada pengerjaan tugas ini, langkah pertama yaitu menentukan jarak node A ke node B dengan bantuan Google Earth yang tadi kita sudah bilang jaraknya 10 km. Ini contoh yang sudah kita buat di Google Colab.
menghitung link power budget, memastikan level daya penerima lebih besar dengan level daya minimum. Perhitungan PBN digunakan untuk menentukan jarak maksimum yang dicapai oleh sistem transmisi yang dipilih, yaitu serat optik. Di sini perhitungan dari LPB bisa kita buka. LPB ini link power budget alpha. Ini rumusnya bisa kita lihat. Dengan redaman kabel 4,0 dB. Kita kembali. Kemudian ke restam budget. Menentukan batasan dispersi suatu link sistem komunikasi seroptik yang membatasi kemampuan transmisi kecepatan bit. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan dari tugas yang saya sudah kerjakan, yaitu perancangan jaringan optik yang telah dibuat dengan dilakukannya penarikan kabel optik point to point dari STO Bandung menuju ODP1 dengan jarak 10 km yang bertujuan untuk memperluas pemeran jaringan optik agar mempercepat pengiriman informasi. Setelah dalam perencanaan kali ini kita dituntut untuk menentukan jenis dan spesifikasi dari kabel optik yang kita gunakan, dan kita juga telah menyelesaikan perhitungan bill of quantity dengan menggunakan aplikasi Python serta memakai wadah dari aplikasi Google Colab dan Visual Studio. Mungkin dari itu saja presentasi hasil kerja saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.